Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Lewi Jawa II, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Lewi Jawa II. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua, yang sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Karsim. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang keempat acara diseminasi budaya positif di sekolah, yang keempat doa penutup. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hesti. Kepadanya dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Prius Sejati. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Bapak Karsim SPD selaku calon guru penggerak dari SD Lewi Jawa II, khususnya yang nanti sekaligus sebagai pemateri dalam acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan banyak nikmat pada kita sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam acara calon guru penggerak ini, yaitu diseminasi budaya positif sekolah, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin yang pokok saja. Sebelumnya, apa itu diseminasi budaya positif di sekolah? Mungkin nanti kalau saya ada kekeliruan Bapak Karsim, saya mohon pencerahannya. Karena Bapak Karsim SPD yang langsung turut andil dalam calon guru penggerak ini. Untuk diseminasi ini, budaya positif, ini adalah upaya bagi kita guru untuk membentuk nilai-nilai atau norma
supaya menjadi karakter yang positif. Itu. Jadi anak diarahkan secara sistematis supaya menciptakan tumbuh karakter yang baik dan positif. Itu. Jadi sekali lagi kita sebagai guru sangat berperan sekali dalam menentukan ataupun menciptakan karakter anak. Kemudian kegiatannya apa saja untuk diseminasi budaya positif ini? Untuk budaya positif sebetulnya kita secara tidak langsung sudah melaksanakan sehari-hari, cuma kita tidak terasa. Nah, cara jawabannya apa ya Pak Kasim? Orang terasa tapi ngelakoni karena sudah merupakan kebiasaan. Sebagai contoh, sebelum masuk ke kelas biasanya kan anak-anak disuruh berbaris dulu di depan kelas. Nah, itu adalah satu contoh budaya positif, yaitu budaya mengantri. Bagaimana caranya? Dari Bapak dan Ibu guru mungkin memberikan kepada mereka yang masuk dulu dari sikap sempurna, baik siap, terus istirahat, anteng-antengan, terus kedisiplinan. Di samping itu juga pakaian dilihat. Kalau yang paling rapi itu disuruh masuk yang paling dahulu. Itu adalah salah satu contoh budaya mengantri, juga menciptakan disiplin yang positif. Kemudian di dalam ruang kelas sebelum kita memulai pembelajaran biasanya kita biasakan dengan berdoa lebih dahulu. Itu juga merupakan pembiasaan ataupun budaya yang positif. Banyak sekali kegiatan yang positif di dalam kelas. Misalkan Bapak Ibu guru sedang menerangkan, anak-anak disuruh mendengarkan, ya. Itu sudah merupakan budaya yang baik, budaya yang positif. Memberi kesempatan kepada rekan-rekan ataupun kepada anak-anak untuk bertanya, mendengarkan orang ataupun teman yang berpendapat, itu juga merupakan budaya yang positif. Misalkan mau ke belakang, pamit pada Bapak Ibu, Pak, Bu, saya mau ke belakang, itu juga merupakan budaya yang positif. Banyak sekali budaya positif yang dapat kita ciptakan, termasuk menjaga lingkungan sekitar sekolah, menjaga kebersihan, ikut bekerja bakti, itu juga merupakan budaya yang positif. Kemudian yang saya harapkan ini untuk calon guru penggerak, khususnya Bapak Kasim SPD, itu untuk sopan santun dan tata krama Pak Kasim. Jadi sekali lagi sopan santun dan tata krama. Tidak mulai dari kelas 3 saja, harus dimulai dari kelas yang paling rendah. Jadi sini nanti saya minta untuk Bu Tati sebagai guru kelas 1 untuk menciptakan budaya positif supaya anak-anak dilatih bahasa dalam arti bahasa krama, agar bisa ya sementara bahasa krama sing halus, alon-alon, walaupun nanti bahasanya campuran tidak masalah. Karena apa? Karena apabila anak sudah terbentuk karakter yang baik, ada sopan santun, tata krama, saling menghormati orang lain, insya Allah akan menjadi anak yang soleh, berguna bagi nusa dan bangsa. Itu. Nah, untuk kegiatan calon guru penggerak Bapak Kasim khususnya, ini saya harapkan ini menjadi ujung tombak ataupun garda yang terdepan. Karena apa? Nanti akan membawa perubahan kepada dunia pendidikan dan khususnya pada SD Negeri Luy Jawa Tercinta. Jadi nanti karena di sini yang sebagai calon guru penggerak baru Bapak Kasim, nanti supaya rekan-rekan yang lain menyusul karena manfaatnya banyak sekali. Jadi nanti di sini nanti saya minta Bapak Kasim itu mengembangkan diri supaya tadi sebagai garda terdepan bisa menggerakkan komunitas belajar, bisa menciptakan kepemimpinan pada anak, bisa menciptakan kolaborasi ya dalam mencapai tujuan pendidikan. Kolaborasinya antar guru juga bisa, dengan wali murid juga bisa, atau pemangku kepentingan yang sama. Itu yang saya harapkan, dan terus terang saya bangga sekali dengan Bapak Kasim sebagai calon guru penggerak. Karena apa? Karena dengan
adanya guru penggerak di sekolah kita, yang saya harapkan yang utama ya tetap kemajuan sekolah kita akan menjadi lebih besar dan lagi bisa menjadi motivator kepada rekan-rekan yang guru yang lain supaya segera mendaftar. Mungkin angkatan yang ke-12 ada ya Pak Kasim ya. Nah ini untuk Pak Kasim ini angkatan yang ke-11 dan insya Allah banyak sekali manfaatnya ya. Yang utama tetap sebagai ujung tombak ya, membawa perubahan SD kita, jadi perubahan yang lebih baik. Kiranya dari saya itu saja Pak Kasim, saya tidak perlu panjang lebar, nanti materi yang lebih komplit nanti akan disampaikan oleh Bapak Kasim SPD. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyo Sejati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wijaya yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di sekolah SD Lewi Jawa 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Kasim SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang berada di Kabupaten Tegal. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Lewi Jawa 2, yang kami hormati Ibu Bapak Guru, staf, karyawan SD Negeri Lewi Jawa 2. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya Kasim selaku CGP angkatan 11 di Kabupaten Tegal ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelumnya biar semangat karena ini momennya adalah kemerdekaan. Kita teriak sebentar. Siap Bapak Ibu? Siap. Merdeka! 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 Terima kasih. Ini sesuai dengan temanya kita Merdeka Belajar. Pada kegiatan ini diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka aksi nyata kegiatan CGP pada modul 1.4 kami akan menyampaikan kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Nanti pengertiannya apa dan sebagainya kita akan belajar bersama. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, tadi telah disampaikan pada sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa budaya positif di sekolah sesungguhnya sudah dilaksanakan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 banyak yang sudah dilaksanakan. Kemudian pada materi CGP ini yang akan didiseminasikan nanti akan menyempurnakan ya, akan menyempurnakan apa yang telah kita laksanakan. Jadi budaya positif itu ada yang diberikan oleh guru kemudian dilaksanakan oleh siswa menjadi pembiasaan. Pembiasaan ini yang sebenarnya sudah kita lakukan. Kemudian nanti materinya kita sempurnakan lagi. Budaya positif itu tidak hanya dilaksanakan oleh siswa, kemudian guru mengajarkan, guru menilai, tapi ada hal-hal yang lain yang mungkin sudah atau mungkin juga belum kita laksanakan. Seperti apa yang belum kita laksanakan? Ini nanti yang kita pelajari bersama. Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah ini seperti ladang perkebunan atau ladang pertanian yang lain seperti sawah, hutan. Di situ kita sebagai seorang petani dan mereka muridnya adalah benih-benih yang sedang ditanam di suatu tempat di sekolah ini. Sekolah inilah yang menjadi ladang kita. Untuk keberhasilan seorang petani dalam mengelola sawahnya atau ladangnya itu membutuhkan perlakuan yang banyak sekali agar lahan pertanian itu menjadi subur.
Sekolah ibarat lahan bercocok tanam. Kita sebagai petani mengupayakan keberhasilan tanaman kita dengan mengkondisikan kesiapan lahan, pengairan, pupuk, perlindungan dari hama, dan perawatan berkala. Itu adalah pemenuhan kebutuhan tanaman yang bisa membuat subur tanaman. Kalau tanaman tumbuh dengan baik dan subur, maka hasilnya lebih memungkinkan, hasilnya akan maksimal. Lantas, bagaimana kalau itu tanaman di sekolah kita? Di sekolah tentunya agar tanaman kita subur itu, kita sebagai guru berupaya membuat situasi belajar yang menyenangkan dan menyuburkan. Salah satunya dengan budaya positif. Lalu budaya positif apa? Budaya positif atau disiplin positif adalah metode untuk memenuhi kebutuhan dasar murid tanpa hukuman dan penghargaan. Nah, selama ini kita terpaku dengan pengalaman-pengalaman belajar atau kegiatan di sekolah yang dahulu. Sekarang kita jadi guru, hal yang mungkin kita alami, kita lakukan. Oh, dulu guru kita seperti itu. Kalau kita salah jadi murid, siswa yang terlambat dihukum hormat. Ada kegiatan-kegiatan hukuman fisik. Ada juga hukuman yang bersifat verbal. Siswa disalahkan, siswa dimarahi. Budaya positif ini metode untuk memenuhi kebutuhan dasar siswa ketika belajar. Setiap pembelajaran, murid memiliki hak-haknya. Misalkan Bu Guru Tati ini siswanya, saya gurunya. Bu Guru Tati pernah saya marahi, pernah saya hukum. Maka kegiatan belajar berikutnya, Bu Tati ini sebagai siswanya saya, belajarnya itu mungkin jadi tidak nyaman ketika seorang murid pernah dimarahi atau pernah dihukum. Itu yang dimaksudkan di sini. Kita diharapkan budaya positif ini membentuk suasana lingkungan yang menyenangkan dan menyuburkan. Menyuburkan dalam artian siswa itu nanti belajarnya produktif, menyenangkan. Yang kedua, siswa kan kadang-kadang kalau dia dihargai senang gitu, dipuji senang. Kemudian kalau mendapatkan hadiah senang. Itu namanya sifatnya eksternal. Kemudian tujuan disiplin positif. Satu, menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini kaitannya dengan nilai kebajikan pada waktu membuat keyakinan kelas. Berikutnya, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ya. Seorang guru yang mampu mewujudkan budaya positif di sekolah, memahami dan menerapkan satu, disiplin positif, yang kedua, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, tiga, posisi kontrol guru, empat, pembuatan keyakinan kelas, dan kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tumbuh ketika menyusun atau membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Disiplin positif mengarahkan kedisiplinan yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan berikutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal atau kesadaran dirinya melakukan suatu tindakan tanpa paksaan, tanpa adanya pujian maupun punishment atau hukuman. Kita selama ini menyadari bahwa siswa itu memiliki motivasi setiap tindakan. Motivasi perilaku manusia, ini yang kaitannya dengan siswa, mereka melakukan suatu tindakan itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Misal kalau siswa itu kenapa dia tidak berangkat terlambat, dia berangkatnya selalu jam 7 kurang,
ada beberapa orang dengan motivasi yang berbeda-beda. Yang satu memang sudah biasa, yang satunya lagi yang mungkin dia berangkat itu mungkin dia takut kalau dia dihukum. Nah, ini namanya motivasi yang eksternal, bukan dia tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Ya. Yang berikutnya, seorang siswa dia melakukan sesuatu tujuannya untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Di dalam kelas, siapa yang mau? Dia angkat tangan, menjelaskan, menjawab pertanyaan, melakukan tindakan misalkan menghapus papan tulis. Mungkin dia karena ada suatu tujuan, misal ini dipuji, pengen nilainya ditambah, pengen kelihatan baik dan sebagainya. Yang ketiga, ini yang kita harapkan. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka istilahnya zaman sekarang itu jadi diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu dengan kesadaran. Dia melakukan suatu tindakan yang baik, mereka sadar itu baik, tujuannya baik. Kemudian atas dasar keinginan diri sendiri. Kemudian motivasi internal ini urutannya pada motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian menjadi motivasi internal itu syaratnya kita sebagai guru dalam menerapkan aturan-aturan yang kalau sekarang disebutnya keyakinan, kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Kemudian dalam penerapan tadi pembentukan motivasi internal siswa, kita harus sadar dengan posisi kita sebagai guru, kaitannya dengan siswa. Ketika menghadapi masalah anak, dalam menyelesaikan atau menangani masalah anak, itu kita ada di posisi yang mana? Posisi guru dalam menangani kasus anak. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita selama ini kira-kira kalau menghadapi kasus anak sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pemantau, ada yang mungkin yang lain sebagai teman atau pembuat rasa bersalah, okay? Di sini ada perbedaan tabel yang menjelaskan posisi kita sebagai guru. Ketika menjadi penghukum, misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu mungkin secara verbal. Kemudian ada fisik juga. Kemudian guru berbuat pada posisi membuat orang merasa bersalah, siswanya biar merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kemudian anak itu menjadi sangat menyesal, sangat bersalah atas tindakannya itu. Kalau yang ketiga, siswanya itu contohnya seperti ini. Ayo anak, kamu mengerti perasaan Bapak Ibu guru, atau biar Bapak Ibu guru tidak disalahkan oleh bla 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 bla. Biar kelas ini kita aman. Ayo. Nah, ada ajakan seperti ini. Ini posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, yang kita harapkan itu nanti kita sebagai guru beralih dari strata yang mungkin bisa dianggap sebagai paling rendah, sebagai penghukum, kita menjadikan anak bersalah, kita beralih kepada posisi manajer. Seperti apa posisi manajer? Posisi kontrol seorang guru. Dalam posisi ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita sebagai guru mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu menuntun solusi
dari awal permasalahan mereka menyadari kesalahannya itu nanti ketemu kesimpulan. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, tapi kita menuntun berkolaborasi dengan siswa, dengan murid, bagaimana mereka itu bisa memperbaiki dengan sendiri kesalahan yang mereka buat. Berikutnya, guru bersama murid berperan dalam pembentukan dan kesepakatan keyakinan kelas atau sekolahnya. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Lanjut, ketika kita berhadapan dengan anak, kita berupaya menjadi posisi control manager. Kita harus memahami segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa, posisi guru menerapkan segitiga restitusi yang mana kita sebagai manajer dengan tahapan yang pertama, ketika siswa itu punya masalah, siswa kita panggil ke ruang kita, siswa datang, kita itu sebagai guru tidak boleh memajang wajah yang angker serem. Kemudian dari wajah turun ke tutur kita, anak datang itu kita sapa dengan baik, kita stabilkan identitas mereka, kita sapa, kita lakukan pendekatan psikologis, pendekatan emosional. Misalkan, silakan Mbak Gaida, silakan duduk. Tanyakan kabarnya bagaimana, sudah makan atau belum, sudah istirahat atau belum, agar siswa itu stabil dalam kondisi yang nyaman. Kemudian pada posisi menstabilkan anak, kalau mereka sudah stabil, kita masuk pada posisi yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Baru kita masuk pada permasalahan. Bagaimana cara memvalidasinya? Kita tanya saja, mereka berbuat apa? Mas, kamu tadi di kelas ribut, tadi ada apa? Tidak usah langsung kita tembak, kamu tadi seperti ini ya? Kamu tahu tidak? Itu salah. Kamu menyakiti bla bla bla. Ini bukan memvalidasi, tapi sudah langsung menunjuk pada persoalan, langsung menginterogasi. Jadi divalidasi bla 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 bla, mereka bisa menjelaskan. Jadi memvalidasi ini kan mereka melakukan suatu tindakan. Tadi di awal kita mempelajari motivasi ya. Siswa memiliki motivasi melakukan tindakan 1, 2, dan 3. Nah, motivasi ini yang mereka nanti keluar ketika kita bertanya dalam posisi validasi ini. Kemudian setelah divalidasi, mereka mengakui permasalahannya, mereka menjelaskan alasannya atau motivasinya. Kemudian kita masukkan pada posisi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Si A melakukan tindakan, kemudian kita mengarahkan dengan pertanyaan, Mas, kalau kamu berbuat seperti itu, tindakan kamu itu melanggar atau tidak? Mereka yang akan menjawab, iya Pak, melanggar. Itu harapan kita ya, walaupun pada prakteknya mungkin ada siswa-siswa tertentu yang mungkin kita arahkan ke situ dengan pertanyaan penuntun nggak sampai-sampai, tapi kita berupaya. Kita menuntun dengan pertanyaan tadi, Mbak, tindakan kamu itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, misalkan. Kalau melanggar, keyakinan mana yang sudah dilanggar? Mereka menyadari kesalahan. Oh ini, misalkan di dalam kelas itu tertidur, ngantuk atau ngobrol sendiri, ngobrol dengan temannya. Yang dilanggar mana? Misalkan keyakinan kelas tentang mendengarkan penjelasan guru, atau misalkan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelas mana yang dilanggar?
keyakinan kelasnya adalah membuang sampah di tempat sampah. Sampai di situ artinya siswa sudah tertuntun untuk menyadari kesalahan. Kemudian setelah ketemu posisi siswa di mana, kita berikan pancingan-pancingan atau arahan-arahan untuk mereka bisa menemukan solusinya. Lalu kalau demikian itu kamu sudah sadar dengan kesalahan yang telah diperbuat, apa yang akan kamu perbuat berikutnya? Inilah yang dinamakan dengan posisi kontrol manager. Kita sebagai manajer memanage, menuntun atau memimpin siswa menemukan solusinya. Nah, ini inti dari diseminasi budaya positif hari ini, memberikan kebutuhan siswa itu salah satunya dengan ketika siswa melakukan kesalahan, itu guru bisa menuntun siswa menemukan solusinya sehingga siswa tidak mendapatkan tekanan-tekanan dalam keseharian di sekolahnya. Sampai detik ini bisa dipahami Bapak Ibu Guru? Ada yang mau bertanya? Ada. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan di posisi kontrol ada 5, salah satunya di manajer. Yang pertama adalah di 5 posisi kontrol, 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang 5 manajer. Yang saya tanyakan di manajer, apakah kita sebagai guru ketika menangani anak yang bermasalah harus selalu dalam posisi kontrol manajer? Itu dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kuku yang telah menyampaikan pertanyaannya kaitannya dengan posisi kontrol guru. Apakah guru harus selalu dalam posisi kontrol manager? Kita sebagai guru berupaya manakala kasus yang dialami oleh siswa itu masih bisa kita tuntun untuk menemukan solusinya, itu kita upayakan selalu dalam posisi kontrol manager. Tapi kalau nanti kasusnya sudah melewati batas yang bisa kita lakukan, misal ada kecelakaan fisik dari tindakan siswa yang misalkan kriminal, itu kita sudah bukan ranah kita, kita berupaya untuk mengikuti kasus itu sebatas posisi kita sebagai guru. Nanti hal-hal lain bisa berkolaborasi dengan instansi yang lain. Misalkan ketika kriminal siswa itu masuk ke ranah hukum, kita bekerja sama dengan kepolisian. Dari fisik siswa, misalkan ada sakit si korban, berarti baik korban maupun pelaku kita bisa bekerja sama dengan puskesmas, pihak kesehatan, kemudian psikologis. Kemudian juga bekerja sama dengan mungkin pemerintah, dalam hal ini mungkin pemerintah desa. Kemudian ada kasus-kasus atau masalah yang dihadapi siswa itu, kita dengan posisi kontrol manager mungkin tidak bisa selesai. Dengan adanya hal-hal seperti itu, kasus seperti itu, mungkin kita bisa turun. Memang harus ada tindakan lain selain posisi kontrol. Kita turun ke posisi pemantau atau bahkan di bawahnya, posisi teman. Seperti tadi, kadang-kadang mungkin kita sebagai guru penanganan kasus tidak harus selalu menemukan solusi. Kadang-kadang kita duduk saja, duduk dengan siswa itu, kita jadi teman dengan siswa-siswa tertentu. Kadang, yuk biar kelasnya ini bersih, kita bareng-bareng yuk. Kita seakan-akan menjadi teman, bersihkan bersama. Kita turun dan kita menjadi teladan. Tidak harus semua masalah itu tadi dalam posisi kontrol siswa dituntun. Kan misalkan kebersihan kelas, kita tidak selalu menilai anak itu berbuat kesalahan menjadi kasus gitu. Demikian ya Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, kemudian mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut Ibu. Selain posisi kontrol guru, tadi tahapannya dengan segitiga restitusi membimbing siswa menemukan solusinya, kita harus memahami bahwa setiap siswa itu selain punya motivasi melakukan tindakan,
siswa itu sesungguhnya punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar ini apa saja? Yang pertama, siswa melakukan sesuatu dia karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Yang kedua, siswa melakukan sesuatu karena kesenangan, memenuhi unsur kebutuhan hidupnya yaitu kesenangan. Misal ketika di dalam kelas lagi pelajaran ada yang asik sendiri ngobrol. Kenapa siswa itu sampai ngobrol? Mungkin dengan ngobrol dia butuh kesenangan. Barangkali muridnya merasa gurunya itu membosankan, gurunya tidak asik, tidak ayu, tidak asik, ya, kurang permainan, ya, kurang games, pembelajarannya monoton, atau kurang media pembelajaran. Mungkin di situ kita harus menyadari, oh iya ya, siswanya kurang merasa senang ini dengan pembelajaran kita. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya, yang ketiga adalah penguasaan. Siswa kadang-kadang pengen diakui. Misalkan kalau dalam sepak bola, siswa itu kalau disuruh posisi ini dia merasa malas. Mungkin kadang-kadang dia merasa pengen jadi striker. Ya Allah, saya selalu jadi kiper dulu. Nah, kadang-kadang dia pengen jadi kaptennya. Kemudian ketika upacara di belakang dia malah usil. Mungkin dia merasa di dalam hatinya, sebenarnya saya bisa itu yang di depan. Sebenarnya dia pengen ditunjuk mungkin jadi petugas upacara. Berikutnya, kebutuhan dasar berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika siswa di dalam kelas belajar kelompok, mungkin ada anak-anak tertentu yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kerja kelompoknya dia pasif, mungkin siswa itu merasa tidak diterima oleh kelompoknya. Ada hal-hal lain di dalam hatinya yang membuatnya dia tidak bisa aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, mungkin siswa itu merasa ada kebutuhan ingin dipenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dan kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, ini yang mungkin jarang kita lakukan ya. Sebagai guru mengajar itu ya sudah, kamu ikut gurunya. Apapun pembelajarannya, siswa ikut guru. Mungkin kalau dengan kita melakukan refleksi, kita bisa memahami, oh iya ya, si A, si B, si C mungkin dia pengen pembelajaran yang di dalamnya mungkin ada kuisnya. Si D, si E mungkin pembelajaran yang menggunakan IT, dia akan tertarik kalau ada YouTube-nya, nonton YouTube, ada filmnya. Nah, siswa itu mempunyai kebutuhan kebebasan, pilihan-pilihan dalam pembelajaran. Kemudian bentuk penilaian ketika mereka mengerjakan misalkan PPKN pembelajaran pendidikan Pancasila, tidak harus jawabannya berupa tulisan ya, bisa berbentuk misalkan pengamalan Pancasila itu bentuknya bukan tulisan tapi dalam bentuk gambar. Siswa yang suka menggambar itu bisa diarahkan ke situ. Hal-hal ini bisa kita penuhi ketika di awal pembelajaran kita memiliki data otentik. Siswa-siswa itu memiliki keunikan apa saja, yaitu dengan melakukan tes asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini untuk mengetahui keunikan yang ada pada diri siswa. Yang berikutnya, budaya positif ini dalam rangka menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, pendidikan yang menuntun tumbuh kembangnya kekuatan pada anak sesuai dengan kodrat yang ia miliki.
Jadi setiap anak punya takdirnya sendiri-sendiri. Si A barangkali nggak suka sepak bola, mungkin pilihnya bola. Ketika sepak bola dia tidak semangat, kita dekati, kita tuntun. Ya. Menuntunnya tadi dengan segitiga restitusi. Nah, kamu sebenarnya ini ada masalah apa? Kenapa ketika pembelajaran bermain sepak bola tidak semangat? Gitu. Dituntun, nanti mereka akan muncul menyampaikan aspirasinya, menyampaikan kebutuhan dasarnya, menyampaikan motivasinya. Kita tuntun sampai pada kesimpulan, oh ternyata siswa ini pengen volley. Atau di pelajaran yang lain di agama, misalkan siswa males banget nulis Arab. Mungkin dia sukanya bukan nulisnya, langsung ke vokalnya begitu. Atau mungkin siswa itu sekali-kali pelajaran agama itu kisah Nabi, sifat-sifat Nabi dan sebagainya berbentuk film. Itu seperti itu. Nah, kita melakukan pendekatan kepada siswa ini tadi, memenuhi pendidikan yang berbeda pada murid, menuntun tumbuh kembangnya mereka yang mereka memiliki keunikan masing-masing. Kita ini nantinya dalam pembelajaran itu, kerangka pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang sana beda dengan sini, yang sini beda dengan sana, yang sana beda lagi dengan sini. Nah, itu dalam satu kegiatan itu kita bisa memenuhi semuanya. Oh, ini yang anak-anak kinestetik ini sukanya dengan gerakan. Oh, sana yang sukanya dengan audio. Mungkin kita bisa setel dengan media pembelajaran. Sekalian yang sana visual. Termasuk dengan penilaian tadi. Mereka tidak harus berbentuk ulangan selalu nulis. Pemahamannya mereka dapatkan bisa ditumbahkan dengan tadi menggambar atau langsung eksekusi dengan tindakan. Atau tadi bisa dengan sekali-kali ini zaman ini, sekali-kali ulangannya atau penilaiannya dengan tinggal pencet, Quizzes misalkan, nah, atau aplikasi-aplikasi yang lain. Di WA juga sebenarnya ada, tapi opsinya hanya 2. Di WA itu ada, kita buat soal, kemudian siswa memilih tinggal pencet yang atas atau yang bawah, itu bisa. Kemudian berikutnya, budaya positif ini sebagai pemenuhan atau penerapan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud manakala seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Guru juga harus mengembangkan kompetensinya. Berikutnya, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi seluruh warga sekolah sesuai dengan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Jadi keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu saja nih, oleh salah satu guru atau oleh kepala sekolah saja, tapi oleh seluruh warga sekolah. Jadi orang-orang dewasa yang ada di sini, kita harus sama-sama mengetahui, memahami, dan menerapkan budaya positif di sekolah ini. Yang berikutnya adalah visi guru penggerak. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar bersama membuat visi perubahan. Di situ ada visi guru penggerak. Visi guru penggerak dijabarkan melalui prakarsa perubahan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila.
Jawa 2. Saya punya 10 jeng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Zaskia. Waalaikumsalam, selamat juga Mbak Linda. Apakah saya boleh mewawancarai Mbak Zaskia? Tentu saja boleh Mbak Linda. Baik, kalau begitu, saya akan menanyakan tentang menjaga kebersihan kelas. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kebersihan kelas? Cara untuk menjaga kebersihan kelas itu bisa dilakukan dengan sesuai jadwal yang sudah ditentukan Mbak Linda. Baik Mbak Zaskia, apakah ada lagi saran kelas? Tentu saja ada Mbak Linda. Selain kita kelas, kita harus bisa menjaga kelas agar tetap bersih dan rapi. Oh, begitu ya Mbak Zaskia. Apakah kita tetap boleh membuang sampah di laci meja belajar? Tentu saja tidak boleh, karena akan membuat bersih. Oh, ya sudah kalau Oh, ya sudah. Terima kasih Mbak Zaskia atas informasinya. Ya, sama-sama Mbak Linda. Terima kasih juga sudah mau diwawancarai oleh saya. Mbak Linda, sama-sama. Ya sudah, saya pamit